Selamat sore teman-teman persekutuan akhir pekan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di sore hari ini kita masih boleh melakukan ibadah online kita, walaupun sampai saat ini kita belum bisa bertatap muka satu dengan yang lainnya, tetapi saya percaya kita masih boleh menikmati peribadahan kita di sore hari ini. Kita mau memuji Tuhan, mari kita katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Hosana, aku memuji Tuhan, Hosana, aku memuji Yesus. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi kita angkatkan pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik, bahkan teramat baik di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kepada kami manusia yang hina dan berdosa ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, bahkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib yang kami rasakan di sepanjang kehidupan kami, sepanjang 1 minggu ini. Layaklah kami memuji Engkau, bersorak-sorai meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di sore hari ini, ketika kami boleh melakukan peribadahan kami yang masih kami lakukan secara online. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh memberkati seluruh rangkaian ibadah kami di sore hari ini, mulai dari awal, pertengahan, dan di akhirnya. Dan biarlah Tuhan kami boleh menikmati peribadahan kami di sore hari ini dengan baik. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pada sore hari ini, Engkau yang menguduskan dan mengurapinya. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, untuk setiap dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan ya Tuhan, yang mendukakan hati-Mu, biarlah kiranya Tuhan yang menyucikan dan menguduskannya, sehingga kami layak di hadapan-Mu, dan kami boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus di dalam peribadahan kami di sore hari ini. Terpuji dan termulialah Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, tema kita di sore hari ini adalah melayani dengan tulus ikhlas. Sungguh merupakan anugerah yang terindah bagi kita ketika Tuhan boleh melayakkan kita menjadi pelayan-pelayannya. Mari kita sebagai pelayan Tuhan bukan menjadi sembarang pekerja, tetapi menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita angkatkan pujian kita, telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti.
cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. La la la, Allahku luar biasa. La la la, Dialah Raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa. Ku jadi pekerja Kristus yang mulia. Kita angkatkan sekali lagi pujian ini. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk dipekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. La la la, Allahku luar biasa. La la la, Dialah Raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa. Ku jadi pekerja Kristus yang mulia. Kita akan bermazmur buat Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur 107 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Teman-teman, saat ini kita mau datang mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap anugerah-Nya yang melayakkan kita sebagaimana kita adanya hingga sampai saat ini. Kalau kita boleh hidup dengan segala kelimpahan, itu pun semua hanya karena anugerah daripada Tuhan. Mari dengan apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, layaklah kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kita angkatkan pujian kita, ku ada sebagaimana ku ada berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita kembali angkatkan pujian ini sekali lagi. Kita katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur berterima kasih atas hidup kami. Kami ada hari ini oleh karena Tuhan masih memberikan dan mempercayakan kehidupan bagi kami. Oleh karena itu segala puji syukur hormat kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami rindu Tuhan juga memberkati kami di dalam firman-Mu. Tuhan tolonglah kami. Hamba-Mu yang akan menyatakannya bagi kami, biarlah Tuhan kuduskan, Engkau urapi, sehingga boleh berbicara bagi kami, memperlengkapi kami untuk melayani Tuhan di dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan berbicara bagaimana melayani Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Ketika kita mendengar kata tulus, ikhlas, berarti itu berkaitan dengan motivasi di dalam diri kita. Bahwa kita melakukan sesuatu dengan hati yang bersih, dengan jujur, dengan tidak ada pura-pura atau ada motivasi atau imbalan yang kita harapkan dari sesuatu yang kita kerjakan, supaya nanti kita memperoleh imbalan yang lebih baik di dalam hidup kita. Memang kalau kita berbicara melakukan sesuatu dengan tulus dan ikhlas, itu adalah perkara yang susah, perkara yang sulit bagi kita. Karena di dalam keadaan kita yang berdosa, di dalam natur kita yang penuh dengan keinginan daging,
Sering sekali bahwa seluruh apa yang kita kerjakan itu pusatnya pada diri kita. Pusatnya ada di dalam diri kita, yaitu apa? Untuk mempertontonkan kebolehan kita, untuk mengaktualisasi diri kita, untuk memuliakan diri kita. Sehingga sering sekali orang melakukan sesuatu hal baik supaya dianggap orang baik. Orang melakukan sesuatu hal yang rohani supaya dia dianggap rohani. Orang melakukan banyak hal supaya dia dianggap hebat. Namun berbicara tentang pelayanan kepada Tuhan, kita harus memahami bahwa motivasi kita untuk melayani Tuhan itu bukan sumbernya pada diri kita, tetapi sumbernya pada apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Sehingga kita melakukan segala sesuatu itu karena didorong oleh kebaikan Tuhan, didorong oleh anugerah Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Karena apa? Segala sesuatu yang ada pada diri kita itu adalah milik Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan. Dan itu harus kita kembalikan, harus kita persembahkan kepada Tuhan. Mari kita buka Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1, firman Tuhan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Dan ayat 11 pasal 11 ayat 36 berkata, "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Melayani Tuhan dengan tulus ikhlas, mempersembahkan tubuh yang hidup kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah panggilan bagi setiap orang yang merasakan anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Karena apa? Tuhan sudah Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sudah memberikan hidup kepada kita. Maka hidup kita ini adalah milik Tuhan. Hidup kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan ini Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Karena apa? Kalau kita membaca kitab Roma dari pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-11, Paulus menjelaskan bagaimana keadaan kita sebagai orang berdosa, bagaimana keadaan kita sebagai orang-orang yang durhaka. Itu adalah orang-orang yang harus dimurkai. Kita sedang berada di dalam murka Allah. Pasal 1. Dan pasal 3, Paulus menjelaskan keadaan kita yang berdosa. Tidak ada yang baik, tidak ada yang benar di dalam hidup kita. Sehingga bagian kita sebagai orang berdosa adalah apa? Kematian dan maut. Sehingga bagian kita adalah apa? Kematian kekal. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena karya Tuhan, kasih Tuhan, di dalam pasal 5 Paulus menjelaskan kita yang dahulu seteru dengan Tuhan diperdamaikan, ditebus oleh karya Kristus. Itu bukan pekerjaan kita, tapi adalah apa? Karya Tuhan, anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga di dalam pasal 8 Paulus menjelaskan bahwa orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan itu tidak akan bisa dipisahkan dari anugerah Tuhan. Bahwa jaminan Tuhan akan hidup kita itu nyata. Karena apa? Tuhan sendiri yang menjamin. Tuhan sendiri yang membentengi kita dari setiap hal di dunia ini. Ketika kita sudah ditebus, ketika kita sudah meresponi anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Maka hal yang baik di dalam hidup kita disimpulkan oleh Paulus di dalam pasal 11 ayat 36. Segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Artinya apa? Semua yang ada di dalam hidup kita, hidup yang kekal, keselamatan yang kita peroleh, kesempatan untuk hidup bagi kita sampai dengan saat ini, bahkan kesempatan bagi kita untuk berkarya, pekerjaan, keluarga, studi dan seterusnya yang berkaitan dengan kehidupan kita, itu adalah sumbernya dari Tuhan dan oleh Tuhan. Maka harus dikembalikan kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Maka Paulus katakan karena itu. Karena apa? Karena karya Tuhan yang besar.
Karena anugerah Tuhan yang besar, karena kemurahan Tuhan yang begitu ajaib, yang memberikan keselamatan, yang menganugerahkan pengampunan, yang memberikan kemerdekaan dan jaminan dalam hidup kita. Maka hidup kita ini adalah milik Tuhan. Maka hidup kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Maka kita harus persembahkan kepada Tuhan. Karena sekarang kita sudah dibeli dari maut. Kita sudah dibeli dari dosa. Kita sudah ditebus dan lunas. Dan karena penebusan itu, kita sekarang menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Di dalam pasal 8 kitab Roma, Paulus katakan baik hidup maupun mati kita ini adalah milik Tuhan. Artinya tidak ada bagian dari hidup kita ini berada di dalam otoritas dan kuasa kita. Tidak ada satu bagian pun dalam hidup kita yang menjadi milik kita, yang berada di bawah otoritas kita, di bawah kuasa kita. Karena semua adalah milik Tuhan. Maka karena semua adalah milik Tuhan, maka harus dipersembahkan kepada Tuhan. Persembahan yang hidup. Persembahkan tubuhmu yang hidup. Maka ketika Tuhan sudah menebus kita, kita secara otomatis adalah milik Tuhan, hamba Tuhan. Maka kita semua orang percaya adalah hamba Tuhan. Kita tidak boleh mengerti hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang yang Tuhan pakai untuk berbicara, menyampaikan firman Tuhan. Karena sering sekali di dalam doa-doa kita di dalam ibadah, Tuhan berkatilah hambamu yang akan menyatakan firman. Seolah-olah yang lain itu bukan hamba Tuhan. Siapapun orang percaya itu adalah hamba Tuhan. Siapapun orang yang sudah mengalami penebusan Kristus di kayu salib, itu adalah hamba Tuhan, milik Tuhan. Dan harus melakukan apapun di dalam hidupnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Maka ketika kita memahami bahwa hidup ini adalah anugerah, bahwa hidup ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, maka harusnya itu mendorong kita untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan ikhlas. Karena apa? Kita sudah diberikan yang baik, kita sudah diberkati, kita sudah dipulihkan, kita sudah dihidupkan. Maka seharusnya ketika kita bekerja melayani Tuhan, kita tidak lagi memikirkan apa yang akan kudapatkan ketika aku melayani Tuhan. Tetapi kita harus memahami ketika kita melayani bahwa aku sudah mendapatkannya dari Tuhan. Aku sudah mendapatkan semuanya dari Tuhan. Maka harus aku kembalikan kepada Tuhan, harus aku persembahkan kepada Tuhan. Maka orang yang memahami ketika hidupnya itu adalah anugerah yang dia peroleh dari Tuhan, maka seharusnya melayani Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dan tanpa ada motivasi untuk dirinya sendiri. Karena apa? Kalau kita berbicara tentang pelayan, hamba Tuhan, itu berbicara tentang kepemilikan dari Tuhan. Seorang hamba itu adalah milik tuannya. Seorang hamba budak doulos itu tidak berkuasa atas dirinya sendiri, yang hanya menuruti perintah tuannya, yang hanya bekerja untuk menyenangkan tuannya tanpa memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Maka setiap orang percaya, setiap kita, baik saya maupun kita semua yang sudah mengalami penebusan Tuhan, itu adalah doulos, budak dari Tuhan yang harus bekerja untuk melayani Tuhan. Maka kita harus mengerti dan memahami bahwa hamba Tuhan, pelayanan itu adalah tugas dan tanggung jawab kita semua. Bukan tugas dari orang-orang yang berada di tengah-tengah gereja yang memiliki jabatan gerejawi. Tetapi pelayanan itu harus dikerjakan oleh semua orang percaya, semua orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Sehingga kalau kita memahami itu, kita harus memaknai pelayanan bukan berbicara hanya di dalam ibadah seremonial, bukan hanya berbicara di tengah-tengah gedung gereja, tetapi kita harus memaknai pelayanan itu secara apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita, itu adalah pelayanan kepada Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
Maka kalau kita memaknai hidup kita ini harus kita kerjakan untuk Tuhan, maka orang percaya, orang Kristen, orang yang sudah meyakini bahwa dirinya ditebus oleh Tuhan harus melakukan seluruh hidup apapun yang di dalam hidupnya itu sebagai respon atas anugerah Tuhan. Studi, pekerjaan, pergaulan, waktu, uang, atau apapun yang berkaitan dengan hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, maka itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Karena itu adalah milik Tuhan dan sudah dipercayakan kepada kita untuk kita kelola, untuk melakukannya dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Maka sekali lagi saya mau katakan bahwa pelayanan itu bukan berbicara tentang seremonial di dalam ibadah, baik di gereja maupun di tempat-tempat persekutuan. Itu bukan berbicara tentang kepengurusan, bukan berbicara tentang jabatan di tengah-tengah gereja maupun organisasi Kristen lainnya. Tetapi pelayanan itu berbicara tentang seluruh hidup kita yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Maka ketika kita studilah dengan sungguh-sungguh. Ketika kita bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Ketika kita di rumah sebagai anak, maka jadilah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Walaupun ada penekanan bagi kita, orang percaya, untuk menceritakan anugerah Tuhan. Ya, dalam 1 Petrus 2 ayat 8 sampai 10, sebab kamu adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah yang sudah dipanggil dari kegelapan, supaya apa? Kita memberitakan. Iya. Supaya kita memberitakan karya Tuhan. Maka seluruh hidup kita yang kita kerjakan dan kita persembahkan kepada Tuhan itu berbicara tentang untuk menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, untuk mempertontonkan kepada dunia bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang mengalami anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Maka kita harus memaknai pelayanan itu sebagai pemberian seluruh hidup kita kepada Tuhan. Pemberian seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena apa? Kita sudah ditebus oleh Kristus. Kita sudah dibayar oleh Kristus menjadi milik kepunyaan Allah. Sehingga kita harus memaknai bahwa pelayanan itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena itu kita harus memaknai pelayanan itu sebuah panggilan bagi kita. Sebuah pemilihan bagi kita untuk bekerja melayani Tuhan. Kalau kita memaknai bahwa pelayanan itu adalah panggilan, pemilihan Tuhan, maka akhirnya kita akan melihat bahwa seluruh hidup kita ini harus melakukannya untuk menyenangkan Tuhan. Maka orang yang bekerja bukan menyenangkan atasan. Orang yang studi bukan menyenangkan orang tua. Orang yang melayani bukan secara organisasi bukan menyenangkan organisasi. Tetapi lebih dari itu menyenangkan Tuhan. Karena kita dipanggil oleh Tuhan. Sekalipun itu melalui tempat kita bekerja, tempat kita melayani. Maka kita harus memaknai bahwa seluruh hidup kita itu adalah panggilan untuk melayani Tuhan. Sehingga kita juga harus memaknai pelayanan itu secara holistik. Artinya apa? Anytime, anywhere, and anything. Kapan saja, di mana saja, dan apa saja. Itu adalah wujud dari persembahan yang hidup kepada Tuhan. Kapan saja, di mana saja, dan apa saja yang kita kerjakan, itu adalah sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Sehingga tidak ada satu bagian pun dalam hidup kita, waktu kita, potensi kita, kemampuan kita yang tidak kita berikan untuk menyenangkan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga motivasinya apa? Dengan sepenuh hidup saya akan menyenangkan Tuhan. Ya. Holistik dengan segenap hati. Melayani Tuhan dengan segenap hati artinya dengan segala potensi yang saya miliki, dengan kemampuan saya yang optimal dan maksimal, itu harus saya persembahkan kepada Tuhan. Maka akhirnya yang mendorong kita untuk melayani Tuhan karena kita bersyukur kepada Tuhan. Maka orang yang memiliki
ucapan syukur yang melimpah di dalam hidupnya, itu akan melakukan segala sesuatu dengan senang hati, dengan sukarela kepada Tuhan. Ya. Saya di dalam pengalaman sebagai guru, sebagai walaupun bukan guru yang baik-baik sekali, tapi dalam pandangan siswa atau murid yang saya ajar, saya adalah guru yang baik bagi mereka. Nah, ketika saya menyuruh mereka mengerjakan sesuatu, misalnya minta tolong membawakan buku latihan, buku ujian dari ruangan kelas ke kantor guru, mereka akan dengan senang hati. Karena apa? Mereka bersyukur. Maka orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan akan melayani Tuhan dengan sukarela dan senang hati. Orang yang saya suruh, murid yang saya suruh membawa buku, mereka tidak meminta imbalan. Mereka tidak minta uang jajan, Pak, mintalah 500 beli permen. Tapi mereka dengan sukarela dan sungguh-sungguh, bukan karena takut kepada saya. Maka orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, itu akan melayani Tuhan dengan sukarela dan senang hati. Karena apa? Sudah merasakan kebaikan Tuhan. Maka pelayanan itu adalah suatu penghargaan. Sama seperti Paulus yang menganggap dirinya sebagai pelayan Tuhan. Karena apa? Sebab Kristus sudah memandang aku layak. Tidak semua orang untuk layak menjadi hamba Tuhan. Tidak semua orang layak untuk bekerja di kantor kepresidenan. Sehingga orang-orang yang bekerja di sana sangat bersuka cita. Karena apa? Melayani pemimpin. Maka ketika kita dipanggil oleh Tuhan, pemimpin alam semesta ini, maka itu adalah suatu kesempatan yang besar di dalam hidup kita. Karena Tuhan menganggap kita layak untuk melayani Tuhan. Maka mari kita harus melayani Tuhan. Mari kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan untuk mengaktualisasikan atau mengekspresikan diri kita. Tetapi karena Tuhan yang mempercayakan, yang memberikan kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan. Maka teman-teman sekalian, Tuhan Yesus berfirman, lihatlah ladang sudah menguning, tuaian banyak, tetapi penuai sedikit. Mintalah kepada yang punya tuaian, supaya ia mengirim penuai-penuai. Kita ini adalah penuai. Dunia ini sudah menguning. Orang-orang di sekitar kita sudah menguning. Artinya apa? Menuju kemerosotan. Tidak akan pernah menjadi baik. Padi yang sudah menguning, itu kalau dibiarkan akan tumbang, akan rontok, dan akhirnya akan rusak. Nah, dunia ini kalau kita biarkan, akan semakin rusak. Kejahatan akan semakin banyak. Dosa akan semakin merajalela. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk melayani Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk bekerja bagi Tuhan. Untuk menyaksikan kebaikannya. Untuk menyaksikan kemurahannya. Yang telah membebaskan kita dari kegelapan. Yang sudah memberikan kita kepada kehidupan yang kekal. Yang sudah mewariskan kerajaannya bagi kita. Yang tidak ada satu hal pun yang kita kerjakan di sana, tetapi hanya karena anugerah, hanya karena kasih karunia, hanya karena kemurahan Tuhan. Maka persembahkanlah hidupmu. Teman-teman, melayani Tuhan itu bukan supaya kita diberkati, ya, tapi karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Walaupun Tuhan menjanjikan bahwa orang-orang yang melayani Tuhan itu tidak akan pernah ditinggalkan. Tetapi
orang yang sudah merasakan kemurahan dan kebaikan Tuhan, itu harus memaknai pelayanan itu sebagai rasa ucapan syukur, sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan kita tidak mengharapkan sesuatu, karena kita sudah memperolehnya. Walaupun janji Tuhan akan tetap memberkati bagi orang yang setia melakukan pelayanan di dalam hidupnya. Tetapi bagian kita bukan memikirkan tentang berkat Tuhan, karena itu adalah bagian dari Tuhan untuk memberkati kita. Maka bagian kita adalah memikirkan bagaimana kita melayani Tuhan hari ini, bagaimana kita melayani Tuhan besok. Bukan memikirkan tentang apa yang sudah saya kerjakan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 ini, karena itu persembahkan. Di dalam perjanjian lama, kata mempersembahkan, korban, itu membawa sesuatu untuk dipersembahkan di bait Allah, dan itu dibakar dan hangus. Artinya apa? Mempersembahkan itu berarti kita mengikhlaskan. Mengerjakan sesuatu kepada Tuhan itu kita mengikhlaskan. Itu semua milik Tuhan. Dibakar hangus. Tidak ada sesuatu yang kita harapkan dari apa yang kita bakar. Karena itu sudah kita berikan kepada Tuhan. Kecuali kita memanggang. Kalau kita memanggang, itu berarti kita ingin memperoleh sesuatu yang lebih baik. Kita membawa daging mentah atau domba hidup, dibawa ke bait Allah, dipersembahkan kepada imam, dipanggang, dan kita nikmati menjadi masakan yang enak. Tetapi Alkitab mencatat bahwa mempersembahkan itu diberikan untuk dibakar semua sampai habis. Artinya apa? Kita tidak perlu mengingat apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan. Sehingga kita tidak perlu memikirkan, Tuhan, aku sudah mengerjakan banyak hal. Tetapi yang kita renungkan adalah apa yang akan kupersembahkan hari ini dan apa yang akan kupersembahkan esok jika aku masih hidup, jika aku masih diberikan Tuhan kesempatan untuk berkarya kepada Tuhan. Sehingga kalau kita memahami itu, kita akan melakukan sesuatu tanpa ada kepura-puraan untuk memperoleh imbalan, tanpa ada motivasi untuk menyenangkan diri kita supaya kita memperoleh berkat Tuhan yang lebih baik. Karena bagian kita bukan untuk memberkati untuk diri kita, tetapi itu adalah bagian Tuhan untuk memberkati kita. Maka jangan kita berpikir berkat apa yang akan ku terima ketika aku melayani Tuhan. Itu adalah urusan Tuhan bagi Dia untuk memberkati. Tetapi bagian kita adalah bagaimana kita dengan serius, dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan, bekerja, menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kita. Karena apa? Itu adalah panggilan, itu adalah penghargaan, itu adalah kesempatan, dan itu adalah anugerah yang besar bagi kita. Maka biarlah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menantikan janji Tuhan yang Dia katakan, sebab jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia, sebab orang yang melayani akan dihormati oleh Tuhan. Yohanes 12 ayat 26. Maka mari bekerja dengan sungguh-sungguh, mari bekerja dengan serius, mari melayani dengan sukarela, karena bekerja, melayani, dan semua hidup kita itu adalah kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Melayani, bekerja, itu adalah kesempatan dan penghormatan yang Tuhan berikan bagi kita anak-anaknya untuk menyenangkan Dia, sumber hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan atas firman-Mu. Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah memberikan hidup yang kekal bagi kami. Dan Engkau memanggil kami untuk berkarya melayani Tuhan di dalam hidup kami. Oleh karena itu kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan memperlengkapi kami. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan sukarela, dengan rendah hati di dalam hidup kami. Sehingga panggilan Tuhan sebagai saksi di tengah-tengah dunia ini
dapat kami praktekkan, dapat kami aplikasikan di dalam hidup kami, sehingga kerajaan-Mu akan semakin nyata di tengah-tengah dunia ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di sore hari ini. Biarlah kita boleh menyatakan komitmen kita kepada Tuhan bahwa tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalannya. Takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Mari kita katakan, ku melayani Yesus, karena itu terlebih dari semua. Tiada lebih indah ku melayani Yesus. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun berat dan sukar jalannya. Takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku, terindah dalamku telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah ku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Kita katakan, terindah dalamku telah aku tinggalkan. Terindah dalamku telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah ku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Kita bersyukur kita boleh beribadah pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari, karena hidup kita ini adalah milik Tuhan, hidup kita ini adalah pemberian Tuhan, maka mari kita persembahkan kepada Tuhan untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas hidup kami. Hidup kami ini adalah milik Tuhan, yang harus kami kembalikan dan kami persembahkan kepada Tuhan. Maka biarlah Roh-Mu yang kudus memperlengkapi kami, mengajari kami, menuntun kami bagaimana kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dosa ini. Sebagai pelajar, biarlah kami belajar dengan sungguh-sungguh. Sebagai pekerja, biarlah kami bekerja dengan sungguh-sungguh. Sebagai apapun kami, biarlah kami melakukannya
seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Sehingga kami dengan sukarela, dengan sukacita akan mempersembahkan hidup kami untuk menyenangkan Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa bagi kami semua. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Di tengah-tengah pandemi, kami berdoa biarlah kami tetap Tuhan pelihara, Tuhan jagai. Bahkan orang tua kami dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan memberkati mereka. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi, kami pertaruhkan hidup kami agar kiranya Tuhan yang terus memelihara kami. Di tengah-tengah pergumulan kami akan pasangan hidup kami. Tuhan yang akan mempertemukan dengan orang-orang yang Tuhan pandang baik bagi kami. Bahkan kami berdoa untuk masa depan kami. Biarlah Tuhan yang terus mempersiapkan yang terbaik bagi kami. Dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini, agar Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan bagi para pemimpin-pemimpin kami untuk menolong kami menyelesaikan pergumulan bangsa ini. Kami berdoa untuk aparat, kami berdoa untuk tenaga medis, agar kiranya Tuhan yang terus memberkati, menjagai mereka di dalam bekerja secara khusus menangani COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami, baik di EPDP atau dimanapun ya Tuhan, agar Tuhan yang memberkati. Pada akhirnya kami pertaruhkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami akan tutup doa kami, permohonan kami di dalam doa yang telah Tuhan ajarkan bagi kami. Kita berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka biarlah anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa di sorga, dalam persekutuan dengan Roh Kudus itu yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.